Dan teman-teman semua, mohon maaf, saya tidak pegang kemenyan. Nggak ada kemenyan di sini. Ini nggak klinik gitu loh ya. Kan ada orang yang bilang, oh itu syirik tuh. Analisa tanda tangan dianalisa itu syirik gitu loh. Hello, ini adalah simbol. Oke, ini simbol. Tetapi sebelum saya mulai tentang analisa tanda tangan ini, saya pengen cerita sedikit teman-teman semua. Kenapa sih tanda tangan bisa dianalisa? Nah, ini dia. Eh, Anda kan mungkin masih bingung ya, kenapa sih tanda tangan bisa dianalisa? Oke, teman-teman semua, sebelumnya Anda lagi pegang pulpen sama kertas nggak? Kalau Anda sedang pulpen, bagus nih. Oke, Bu Nurani. Bu Nuraini, coba Anda tanda tangan sekarang. Bikin tanda tangan sekarang. Bikin tanda tangan sekarang. Oke, tanda tangan sekarang. Udah ya? Baik. Nah, sekarang Anda yang sudah bikin tanda tangan, sekarang Anda bayangkan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin ada. Pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Ada? Jangan bilang saat ketemu saya, Pak. Saat ingat Pak Sofyan. Oh, enggak itu. Jangan. Oke, pengalaman yang tidak menyenangkan, mungkin itu Anda pernah ngerasa dimanfaatin sama orang, oke ya. Mungkin itu pernah ngerasa dimarahin, oke, atau merasa gagal mencapai sesuatu, waduh itu nggak enak ya. Atau saat mohon maaf ditagih hutang, misalkan itu pengalaman tidak menyenangkan, Anda tanda tangan lagi. Oke, setelah Anda dapat momen pengalaman itu, Anda bikin tanda tangan lagi. Silahkan tanda tangan. Oke, silahkan tanda tangan. Udah ya. Patokan saya Bu Nuraini aja nih. Kalau Bu Nuraini udah, berarti yang lain anggap udah. Oke. Oke Bu, terima kasih Bu Nuraini dan teman-teman yang juga menandatangan. Sekarang kemudian pertanyaan tugas selanjutnya adalah bayangkan pengalaman yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Misal bagi Anda yang baru yang sudah menikah, pengalaman pertama kali nikah itu deg-degan banget misalkan. Atau Anda yang melahirkan anak pertama bagi ibu-ibu ya, atau mungkin bagi bapak-bapak ya kelahiran anak pertama juga menyenangkan, anak keberapa pun menyenangkan. Mungkin Anda pernah lebaran biasanya ya, ketemu sama saudara-saudara yang lain, senang banget gitu. Dapat hadiah, kejutan, luar biasa. Sembuh dari sakit itu juga pengalaman yang sangat menyenangkan. Sembuhnya ya, momen sembuhnya. Oke, setelah itu bikin tanda tangan lagi. Nah, bikin tanda tangan lagi. Bikin tanda tangan lagi. Oke. Sudah? Oke, sekarang Bu Nurani. Pertanyaan saya Bu Nurani. Bu Nurani, mohon maaf, diraba bagian belakangnya. Sama nggak tekanannya? Raba bagian belakang kertas dibalik, terus diraba bagian belakangnya. Tekanannya sama nggak? Apakah tekanannya sama? Tekanannya beda. Benar nggak? Beda ya? Oke. Tekanannya beda. Yang kedua, apakah kemudian jarak antar garisnya sama? Perhatikan, jarak antar garis. Jarak antar garis beda. Oke. Kemudian konsistensi tingginya. Misalkan huruf pertama tingginya segini, yang kedua pasti udah beda. Ketiga pasti beda. Oke, beda juga ya? Beda. Beda. Jadi secara keseluruhan, besar kecilnya tanda tangan juga beda. Tiap garisnya itu, besar kecilnya beda. Oke? Beda. Jadi dengan kata lain teman-teman semua, tanda tangan Anda itu dipengaruhi oleh perasaan. Itu dulu konsepnya ya. Bahwa tanda tangan dipengaruhi oleh perasaan. Nah, di sini teman-teman semua ya. Oke, kenapa tanda tangan bisa dianalisa? Karena tanda tangan adalah simbol. Sebentar, saya bikin huruf besar dulu. Oke. Jadi tanda tangan adalah simbol. Nah, ini dia. Tanda tangan adalah simbol. Tanpa Anda sadari, Anda bikin simbol-simbol itu sebenarnya berdasarkan perasaan-perasaan Anda. Oke? Berdasarkan perasaan-perasaan Anda. Jadi, ada pengaruh perasaan di sini.
Oke. Dan sebenarnya teman-teman semua, jangankan dari tanda tangan, orang lagi marah, orang lagi sedih, itu akan terlihat dari nada bicaranya. Setuju? Akan terdengar dari nada bicaranya, intonasi suara, dari cara berjalan, cara dia menyetir kendaraan, itu kelihatan. Orang marah, orang sedih. Artinya apa? Dari goresan tangan apalagi. Jadi logikanya begini. Perasaan kita itu mempengaruhi detak jantung. Setuju? Kalau seandainya seseorang sedang marah, detak jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Kalau seandainya seseorang sedang sedih, maka detak jantungnya lambat. Detak jantung dipengaruhi perasaan. Detak jantung mengalirkan darah, mempengaruhi otot, dan lain-lain. Sehingga pada saat Anda membuat tanda tangan, akan terpengaruh oleh kondisi perasaan Anda. Sampai di sini difahami. Oke, makanya teman-teman semua ketika Anda sedang nggak enak hati, Anda bikin tanda tangan akan berbeda ketika Anda sedang suka hati, lalu bikin tanda tangan. Berbeda sekali. Pertanyaannya, kenapa kok simbol-simbol ini bisa dianalisa? Oke, kenapa simbol-simbol ini bisa dianalisa? Nah, saya pengen bawa Anda ke satu ini, teman-teman semua. Saya ingin bawa Anda ke ke pertanyaan ini. Anda tahu nggak huruf Mesir kuno? Oke, huruf Mesir kuno. Kita lihat ya, huruf Mesir kuno. Huruf Mesir kuno itu seperti apa? Huruf Mesir kuno itu seperti ini, teman-teman semua. Anda bisa ngelihat di layar, ini belum kebuka ya. Masih searching. Oke, kita ambil lewat Google kayaknya nih. Nah, Google ada nih. Oke. Huruf Mesir kuno. Nah, kayak gini. Anda lihat. Ini huruf Mesir kuno kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Huruf Mesir kuno. Terlihat ya? Ya. Jadi ini adalah simbol-simbol, teman-teman semua. Huruf Mesir kuno pun simbol-simbol. Pertanyaan saya, menurut Anda lebih mudah mana? Menganalisa huruf Mesir kuno atau tanda tangan? Jawab di kolom chatting. Jawab di kolom chatting. Di kolom chatting. Lalu kenapa alasannya? Anda ceritakan di kolom chatting. Saya tunggu. Menurut Anda harus jawab semua ya. Yang nggak jawab nanti saya keluarin. Wow. Enggak. Saya nggak sebaik itu. Oke. Anda jawab semuanya. Lebih mudah tanda tangan karena apa? Kayak gitu. Kenapa? Gitu dong. Karena misalkan apa gitu kan. Ini susah karena gak punya ilmunya. Ya elah. Tapi menurut Anda logikanya gitu ya, lebih mudah mana? Analisa tanda tangan atau analisa huruf Mesir kuno? Mei Dewi bilang tanda tangan. Nah ini kenapa nih Mei Dewi nih? Kenapa milih tanda tangan? Kayak gitu ya. Jadi oke. Ini mana nih yang lain nih? Lebih susah huruf Mesir kuno, kata Pak Yahya Zain. Lebih susah huruf Mesir kuno karena tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Oh, ini udah nyontek berarti kemarin. Susah tanda tangan karena Mesir kuno ada gambarnya. Saya nyimak bareng suami Pak Bagus, Budian Sari ya. Tanya sama suami, Budian, itu lebih mudah tanda tangan apa huruf Mesir kuno? Stefani, lebih mudah tanda tangan. Sebenarnya saya tuh butuh alasan Anda sebenarnya. Butuh alasan Anda ya. Karena tidak harus mempelajari huruf-huruf kuno. Oh ini lanjutannya Stefani Ardianti itu melanjutkan lebih mudah tanda tangan karena tidak harus mempelajari huruf-huruf kuno. Oke. Kalau Irawati lebih mudah tanda tangan daripada tulisan Mesir kuno karena terlalu banyak model tulisannya. Oke. Tanda tangan lebih mudah karena lebih simpel. Baik. Sekarang saya banyak nemu analisa tanda tangan lebih mudah. Beberapa minggu lalu itu lebih mudah huruf Mesir kuno katanya. Oke. Baik, sekarang kita ke sini ya teman-teman semua. Nah, konsepnya adalah apa yang bisa Anda keluarkan baik lewat ucapan maupun lewat tulisan adalah sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Setuju ya? Anda nggak mungkin nggak bisa memikirkan tapi bisa mengungkapkannya dalam tulisan atau lisan. Nggak mungkin. Pasti ada dulu dalam pikiran. Jadi kalau misalkan kita bikin gambar, semua yang Anda tulis sebelumnya adalah sudah Anda pikirkan.
Jadi ini adalah pikiran Anda, katakanlah ya, ini katakanlah pikiran. Oke. Ini adalah pikiran Anda. Lalu hasil ya dari pikiran ini diungkapkan lewat tulisan. Oke, ini dulu pikiran ya. Hasil dari pikiran ini diungkapkan lewat tulisan atau lisan. Jadi semua tulisan, baik itu tulisan, gambar, gambar juga termasuk ya, tulisan, gambar, itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang ada di dalam pikiran Anda. Oke. Kalau misalkan seseorang menggambar, katakanlah menggambar orang, hewan, maka itu adalah apa yang ada dalam pikiran dia. Bagaimana orang bisa memikirkan itu? Sebenarnya itu adalah dari apa yang pernah masuk lewat panca indera. Jadi apa yang pernah dia lihat, dia dengar, itu terekam di sini. Oke. Jadi apa yang masuk melalui panca indera, teman-teman semua. Jadi apa yang dilihat, dengar, lakukan. Lakukan atau rasakan. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda membuat sebuah tanda tangan, hakikatnya adalah itu merupakan simbol-simbol yang pernah Anda lihat, Anda dengar, atau Anda rasakan. Sebenarnya begitu. Sebenarnya. Nggak mungkin Anda membuat simbol yang tidak pernah ada, yang tidak pernah terekam oleh pikiran Anda, yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Nggak mungkin. Pasti Anda pernah. Itu aja dulu konsepnya ya. Sampai sini Anda setuju ya? Apa yang kita ungkapkan adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai apa yang pernah kita terima dari luaran sana. Waktu kecil, Anda menggambar, nggak jauh-jauh. Ini kalau kita usianya sama ya. Saya nggak tahu kalau Anda ya. Nggak jauh-jauh gambaran kita waktu kecil. Apa coba? 2 gunung, 1 matahari. Ingat nggak? Di tengah-tengah jalan. Selalu begitu, saya nggak tahu ya. Kita nyontek dari siapa gitu loh. Kayak gitu ya. Terus di sini dibikin garis gitu kan. Kayak gitu. Selalu begitu. Pohon-pohon, sawah gitu. Yang lainnya cuma ngikutin. Pak, tapi rata-rata kayak gitu. Ini adalah gambaran kita. Tergantung dengan apa yang kita lihat. Tergantung apa yang kita lihat. Maka ketika Anda membuat simbol, maka itu juga tergantung apa yang Anda pernah lihat juga. Contoh, simbol bendera Indonesia. Bendera Indonesia adalah merah putih. Merahnya ngikutin apa? Konon katanya darah. Oke. Konon katanya darah ya. Berarti udah ngelihat dong, simbol itu kan ada gitu loh. Pernah dilihat sebelumnya. Kemudian gambar putihnya, kurang lebih seperti itu ya. Ini merah putih. Jadi simbol itu selalu saja berdasarkan apa yang dilihat, apa yang kita pernah alami atau rasakan. Nah, sekarang bagaimana kemudian bila hasil tulisan Anda berupa simbol tanda tangan. Contoh misalkan tanda tangannya kayak gini misalkan ya. Misal simbol tanda tangan. Maka tugas saya adalah menelusuri simbol ini apa yang pernah Anda lihat. Kalau misalkan apa yang Anda lihat, berarti simbol itu ada di alam semesta. Simbol-simbol dalam tanda tangan ini ada di alam semesta sebenarnya. Tugas saya adalah mengekstrak sebenarnya Anda tuh kena apa gambar itu tuh simbol apa ya gitu kan. Yang menjadi analisa kita adalah misalkan nih, contoh Anda membuat simbol lingkaran. Lingkaran itu seperti apa? Lingkaran itu seperti ini ya. Simbol lingkaran, misal simbol lingkaran. Maka saya akan mengekstrak ini simbol lingkaran seperti apa ya? Menurut Anda, simbol lingkaran itu seperti apa? Simbol apa yang Anda lihat di alam semesta ini atau dimanapun Anda temukan itu yang lingkaran. Anda tulis di kolom chatting. Lingkaran itu kira-kira simbolnya mewakili benda apa? Coba. Matahari, bagus. Nuraini Lombok, bagus. Apalagi? Uang logam, bulan, bagus. Apalagi? Ban, jam, donat, bulan. Apalagi? Tuh Ezar Hamawati 3 tuh. Ban, jam, donat. Dewi Ajeng, bulan. Irawati, bola. Apalagi? Nah, ini Irawati bola ya. Saya ambil contoh bola aja yang paling sering kita temukan ya. Bola itu, oke, saya tulis dulu nih. Bahwa tanda tangan yang lingkaran itu mirip simbol bola. Oke, setuju ya? Kita sepakati dulu bola.
Pertanyaan saya, kalau orang bola, kalau Anda bayangkan bola, kira-kira bolanya sifatnya apa? Saya akan tulis, kalau Anda setuju, Anda abaikan, tapi kalau misalkan tidak setuju, Anda tulis di kolom chatting. Menurut saya, bola itu sifatnya menggelinding. Benar? Oke, menggelinding. Benar ya? Bola sifatnya menggelinding. Yang kedua, bola sifatnya apa? Kalau seandainya ada penghalang, ada yang menghalangi, dia berhenti menggelindingnya. Oke? Berhenti bila ada yang mengganjal. Bila ada yang mengganjal. Oke. Berhenti bila ada yang mengganjal. Kemudian, bola itu sifatnya tertutup. Kalau Anda basahi bagian luar, bagian dalamnya nggak akan basah. Bola sifatnya tertutup. Oke, kayak gitu ya. Itu sifat bola. Lalu, selain tertutup, bola juga kalau ditekan dengan tekanan yang sangat kuat, dia bisa pecah. Oke, pecah bila ditekan kuat. Atau bila ditusuk, dia bocor. Dan mudah banget untuk bocor, apalagi kalau misalkan bolanya dalam bentuk balon. Ditusuk, meletus. Gampang banget gitu loh. Jadi kalau misalkan ditusuk bisa bocor. Itu aja dulu sifat-sifat bola. Oke? Nah, ketika orang bikin tanda tangan, nggak sadar, dia itu mencari simbol-simbol di alam semesta yang mewakili perasaan dia. Oke, saya ulangi. Saya tulis aja ya. Biar Anda bisa screenshot. Ketika seseorang membubuhkan tanda tangan, dia mencari simbol yang mewakili perasaan atau dirinya. Oke, ketika seseorang membubuhkan tanda tangan, dia mencari simbol yang mewakili perasaan dirinya. Konteksnya bukan membubuhkan ya, tapi ketika mencari pola-pola dalam tanda tangan. Aku tanda tangannya kayak gimana ya, nggak sadar. Kenapa Anda menyukai gambar lingkaran? Karena Anda memang menggelinding, berhenti bila ada yang mengganjal, tertutup, pecah bila ditekan dengan kuat, ditusuk bisa bocor. Nah, mari kita analisa. Menggelinding itu maksudnya apa? Orang yang tanda tangannya lingkaran itu ramah, cenderung rame. Rame itu hai gitu loh. Rame itu kayak gitu. Hai, halo, halo. Oh, seneng banget gitu, banyak ngobrol, kurang lebih gitu. Ramah, rame. Oke. Kemudian mudah akur. Itu tanda tangan orang yang lingkaran. Berhenti bila ada yang mengganjal, maksudnya mudah mutung. Anda tahu mutung nggak? Mutung ngambekan. Ngambekan ketika ada yang dia lagi aktif-aktifnya, lagi ramah-ramahnya, terus ada yang ngomongin, ih jelek banget ya kayak gitu. Udah, dia langsung berhenti. Berhenti, nggak akan menggelinding lagi. Mudah mutung atau ngambekan ya. Oke, tertutup, perasaannya tertutup. Dia menyembunyikan perasaan. Menyembunyikan perasaan. Oke. Pecah bila ditekan kuat. Karena dia pecah bila ditekan kuat, tidak suka ditekan, disalahkan, apalagi dipojokkan. Nah, kalau dia ditekan, kalau dia disalahkan atau dipojokkan, dia bisa kabur, memilih kabur. Bahkan bisa jadi reaksinya sangat kasar, dia bisa galak, dia bisa melawan. Oke, ditusuk bisa bocor, artinya mudah tersinggung. Oke, kayak gitu ya, mudah tersinggung. Nah, sekarang mari kita lihat tanda tangan yang mirip bola itu seperti apa. Kita lihat teman-teman semua. Yang mirip bola. Ini mirip bola nggak nih? Melingkar. Ini melingkar teman-teman semua. Analisa orang ini yang tadi saya sebutkan. Ini juga sama, yang namanya Nurain. Oke, Nurain. Nurain itu apa? Tertutup perasaannya. Mudah supel, tapi juga ketika ditekan berontak. Ini beda. Ini juga sama nih. Emosinya sama dengan yang saya tadi ceritakan. Ini sama nih. Ini sama tanda tangan yang tadi. Ini juga lingkaran. Ini di atasnya lingkaran. Ini sama nih, terutama dua ini. Dua ini sama nih perasaannya. Tertutup, menutup perasaan.
Oke. Ini juga sama kurang lebih. Nah, ini gabungan antara ini sama ini. Tapi ininya tuh benar-benar perasa nih. Kalau ini enggak, segitiga dia. Kalau ini nih di atasnya. Melingkaran kan? Kayak gitu. Jadi enggak sadar Anda bikin pola-pola kayak gini ya. Contoh ini aja. Kita akan lihat analisa tadi. Ramah, rame, mudah akur. Mudah mutung atau ngambekan, menyembunyikan perasaan, tidak suka ditekan, disalahkan, dipojokkan, mudah tersinggung. Analisa itu untuk orang ini, dan semua lingkaran sama. Kalau Anda merasa salah, boleh chatting di kolom chatting. Ini juga sama. Oke. Ini juga sama sebenarnya. Ini juga sama, Stefani. Stefani itu nggak enakan orangnya. Menutup perasaan. Benar nggak Stefani? Kalau misalkan dinasehatin sama orang, iya, tapi juga nggak dikerjain juga. Kayak gitu. Jadi daripada saya ngomong nanti orang ribut, mendingan ditutup aja perasaannya. Gitu ya. Sampai di sini, apakah Anda ada pertanyaan? Kita cek di kolom chatting. Benar. Benar semua. Oke. Lanjut ya. Jadi sampai di sini Anda mengerti ya, kenapa tanda tangan bisa dianalisa. Dan teman-teman semua, mohon maaf, saya tidak pegang kemenyan. Nggak ada kemenyan di sini. Ini nggak klinik gitu loh ya. Kan ada orang yang bilang, oh itu syirik tuh. Analisa tanda tangan dianalisa itu syirik gitu loh. Hello. Ini adalah simbol. Oke, ini simbol. Tetapi saya tidak bisa menganalisa apa masa depan Anda. Nggak bisa. Itu bukan wilayah analisa tanda tangan. Pak, masa depan saya kira-kira cocoknya di mana? Di air apa di tanah? Wah, saya nggak tahu ya. Anda cocoknya di mana? Saya nggak ngerti. Kayak gitu. Oke, Nureni Lombok hampir 100% benar. Itu yang salahnya yang mana, Nureni? Nureni Lombok 100% benar tuh yang salahnya di mana? Kalau hampir ya, kalau hampir berarti kan ada yang salah dong, benar nggak? Mestinya dikonfirmasi yang salahnya di mana. Kenapa ya? Buat koreksi ke saya juga. Oke, kayak gitu. Itu baru lingkaran. Tapi saya nggak akan bahas simbol-simbol lain. Kita nggak bahas itu. Poinnya adalah teman-teman semua, analisa tanda tangan itu adalah menganalisa simbol-simbol di mana Anda menuliskan simbol itu menganggap bahwa itu adalah gambaran diri Anda. Tapi Anda nggak sadar. Kalau Anda lagi di kelas zaman kita sekolah dulu, kemudian gurunya lagi nerangin dan Anda ngerasa kayak suara tuing, tuing, tuing gitu ya, nggak jelas gitu ya. Kan lama-lama kita suka nyoret-nyoret. Pernah nggak nyoret-nyoret di buku tulis tuh? Nyoret-nyoret apa? Apapun yang Anda sukai. Apapun yang Anda sukai, Anda coret-coret di situ. Biasanya tuh pinggiran-pinggiran tuh waktu saya SD tuh pinggiran-pinggiran tuh penuh dengan coretan. Pinggiran-pinggiran tuh. Mungkin saya nggak tahu ya, Anda ngalamin kayak kayak gitu ya. Jadi semua simbol yang Anda tulis dalam tanda tangan mewakili diri Anda sendiri. Dan teman-teman semua, saya menemukan ada 25 simbol dalam tanda tangan.